Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Lestari. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat bagian K3. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang observasi pada pabrik pembuat tempe. Baiklah, sebelum menjelaskan hazard yang ada di tempat pembuat tempe tersebut, sedikit saya jelaskan tentang kecelakaan kerja dapat dicegah dengan melakukan tahap awal, yakni identifikasi bahaya, analisis dan pengendalian bahaya. Maka diperlukan analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja pembuat tempe dengan memfokuskan terhadap identifikasi risiko K3 dan analisis risiko K3 serta pengendalian risiko K3. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui risiko K3 di home industry pembuat tempe di pabrik tempe Jalan Puyuh, Pontianak Kota. Ditemukan 8 sumber bahaya risiko yang tinggi. Yang pertama, lantai yang licin, di mana lantai yang licin ini disebabkan oleh air yang untuk mencuci kedelai tersebut. Kemudian rak penyimpanan, di mana rak penyimpanan ini terlalu tinggi, tidak sesuai dengan tidak ergonomis atau tempat penyimpanannya terlalu tinggi sehingga dapat mengakibatkan pekerja terjatuh di saat mau menyimpan tempe yang sudah selesai dibuat. Kemudian air panas. Nah, air panas ini berasal dari rebusan kacang kedelai dapat mengakibatkan pekerja terkena percikan air panas tersebut dan membuat kulit pekerja menjadi melepuh. Kemudian membungkuk. Membungkuk ini pekerja terlalu lama duduk dengan gaya membungkuk, di mana pekerja itu melakukan pekerjaan yaitu menyetak, membuat tempe dalam waktu yang begitu lama. Kemudian kebisingan. Nah, kebisingan ini yang berasal dari mesin air untuk pekerja mencuci kedelai tersebut, di mana hasil observasi yang telah saya pergi, mesin ini hidup dari pagi mulai berproduksi hingga selesai berproduksi. Kemudian instalasi listrik. Nah, di mana instalasi listrik ini terbuka dan mereka tidak menggunakan APD di saat melakukan pekerjaan, atau di saat tangan basah mereka memegang instalasi listrik. Kemudian gas bocor. Nah, hazard yang ada di pabrik tempe tersebut, yang pertama hazard fisik, yaitu lantai yang licin dan rak penyimpanan yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian hazard biologi. Nah, hazard biologi ini terdapat pada air panas, jamur pada tempe, dan debu yang ada di pabrik tersebut, yang dapat mengakibatkan paru-paru menjadi terganggu. Kemudian ergonomi. Nah, ergonomi ini posisi kerja yang membungkuk yang terlalu lama. Contohnya tadi pada pekerja pencetak tempe yang duduk berjam-jam di saat bekerja. Kemudian di sini ada risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada pabrik tempe. Nah, yang pertama yaitu pengangkutan kayu bakar yang mempunyai risiko tinggi terjadi
terjadi kecelakaan, yaitu terjatuhnya karena lantai licin yang disebabkan pada area tempat produksi terdapat genangan air dari sisa air pembuatan tempe atau pencucian tempe. Kemudian pengangkutan kacang kedelai ke dalam gudang. Di sini mempunyai resiko kecelakaan kerja yang tinggi juga karena terjatuh yang licin disebabkan pada area tempat produksi tergenang air di saat mereka melakukan pengangkutan tempe ke gudang karena ada genangan air dari sisa pembuatan tempe tersebut. Kemudian perebusan kacang kedelai mempunyai tingkat risiko tinggi juga karena kulit melepuh yang disebabkan oleh air panas yang berasal dari pengambilan kacang yang direbus dengan menggunakan ember. Proses ini dilakukan selama 2 sampai 3 jam sehingga kemungkinan terjadinya melepuh pada kulit yang cukup kuat. Kemudian pemindahan kacang ke mesin pemecah. Nah, pada poin ini resikonya juga tinggi karena tersetrum disebabkan oleh instalasi listrik karena pekerja mencabut stok kontak listrik mesin mengupas kacang dengan kondisi tangan basah. Pada pekerja bagian pengupas kacang yang berisiko terjadinya tersetrum. Kemudian pemisahan kulit dan pencucian kacang memiliki resiko tinggi juga karena cedera punggung yang disebabkan oleh proses pemisahan kulit dan pencucian kacang. Pekerja melakukannya dengan cara membungkuk dengan durasi 1 jam ataupun lebih sampai kacang kedelai tersebut habis. Hal ini beresiko pada kesehatan pekerja. Kemudian resiko kesehatan yang rentan dialami pekerja di pabrik tempe. Yang pertama, cedera punggung karena lama durasi berdiri dan membungkuk saat bekerja. Nah, sedikit saya jelaskan tadi, yang cedera punggung ini diakibatkan oleh terlalu lama pekerja duduk saat membuat tempe tersebut dapat menyebabkan cedera punggung pada pekerja. Nah, yang kedua, kesehatan paru-paru, di mana asap perebusan kedelai yang menimbulkan asap tebal. Nah, di sini juga terdapat debu juga di pabrik tersebut dapat mengganggu pernapasan para pekerja, di mana pekerja tidak menggunakan APD, di situ dapat mengganggu pernapasan mereka di saat bekerja. Kemudian kulit melepuh dikarenakan panas saat merebus kacang. Nah, ini pekerja ini terkena percikan air panas di saat merebus kacang kedelai. Nah, di situ membuat kulit pekerja menjadi melepuh. Saran pengendalian yang dapat saya sarankan, pengendalian secara administrasi, di mana pekerja ini harus menggunakan APD di saat bekerja. Misalnya pada saat perebusan kacang, mereka harus menggunakan sarung tangan agar tidak terkena percikan air rebusan kacang tersebut. Nah, yang kedua, menggunakan kipas angin sebagai bantuan suhu di dalam pabrik agar tidak panas dan agar mereka tidak terlalu terpapar dengan debu dan asap yang ada di pabrik. Kemudian administratif control. Nah, yang dimaksud administratif control ini di mana misalnya pekerja menggunakan sarung tangan saat melakukan pencabutan tali listrik pada mesin pemecah kacang dan mengeringkan tangan sebelum memegang
aliran listrik tersebut agar tidak tersetrum. Kemudian APD. Nah, APD ini mungkin pekerja harus menggunakan APD yang aman di saat melakukan pekerjaan, misalnya pada pekerja yang uh, pencucian kedelai menggunakan sepatu agar agar tidak mudah terpeleset di saat melakukan pengangkutan tempe ke dalam gudang, dan menggunakan pakaian yang lebih tertutup agar tidak terpapar oleh jamur atau terkena percikan air panas yang ada di pabrik tempe. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.